lagi dengan Lily di sini dan Nadia di sini di episode Bipos Bank Indonesia Podcast. Nah, ini merupakan episode spesial nih Kak Nadia karena ini merupakan episode perdana pada tahun 2024 nih Kak. Oke, kita tepuk tangan dulu dong Kak Lili. Oke, di episode perdana 2024 ini apa nih Kak Lili? Kita mau bahas apa? Nah, seperti yang sudah ada di meja nih, kita spill dikit nih Kak. Ini ada tulisannya Green Innovation 2023. Jadi kita akan ngebahas Green Innovation ini Kak. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya Kakak Lili, di Kalimantan Selatan ini terkenalnya dengan sumber daya alamnya ya Kakak Lili, yaitu Betul. sumber pertumbuhan ekonominya itu berasal dari sektor apa Kak Lili? Sektor pertambangan nih Kak Betul. Nadia. Nah, kalau kita lama-kelamaan kita pakai kan tidak bagus nih untuk lingkungan kita. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sumber ekonomi yang baru dan berkelanjutan nih. Maka dari itu sudah kita hadirkan nih Kak. Oke, narasumber spesial. Ya betul sekali. Oke, kita hadirkan di episode kita yang spesial ini narasumber kita yaitu ekonom dari kelompok Rumusan Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Wilayah dan Provinsi Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Ada dengan Bapak Herianto Handoko dan Bapak Aditya Wiratama Putra. Aduh, kayaknya serius banget ya Kakak Lili. Sudah ekonom, terus Bapak Kakak Lili. Aduh, padahal kita lihat di sini kayak masih muda. Aduh, ini bukan Sangat cuma cakep nih. Ini bukan cuma muda, tapi bapak-bapak ganteng nih Kakak Lili. Betul, bapak muda ya. Mungkin bisa kita panggil apa nih maunya? Panggil Mas aja ya kali ya. Mas aja. ya. Jadi kita manggil Mas ya, kita Kakak sepakati Lili. bersama ya Kak ya. Iya. Di sini sudah ada Mas Herianto Handoko. dan Mas Aditya Wiratama Putra. Iya, kalau Mas Herianto Handoko ini biasa nama bekennya ada nih Kakak Lili, Mas Ken. Kalau yang sebelah sini kayaknya ada juga deh, yaitu Mas AWP deh kalau nggak AWP. salah. Betul kan Mas AWP? Tahu aja, luar biasa riset sama narasumbernya guys. Oke, Kakak Lili langsung aja nih. Mungkin teman-teman Sobat Rupiah udah pada penasaran, apa sih Green Innovation? Apa tadi ekonomi berwawasan lingkungan? Iya, Aduh, atau- berat ya Kakak Lili ya. Kayak Gen Z tuh Aduh, kayaknya iya. sebagian udah ngerti dan sebagian kayak mungkin Mm-mm. kayak saya ya tidak terlalu mengerti apa itu Green Innovation. Jadi langsung aja nih, kenapa sih BI itu khususnya BI Kalimantan Selatan itu sangat concern terkait ekonomi hijau. Jadi mungkin silahkan Mas Ken. Iya, makasih Kak Nadia. Tadi sebenarnya sudah disampaikan di awal oleh Kak Lilik ya. Jadi memang kami sangat concern terkait dengan ekonomi hijau karena seperti kita ketahui bahwa struktur ekonomi Kalimantan Selatan khususnya itu sangat tergantung oleh sektor pertambangan, khususnya batu bara. Nah, ini membuat kita sangat tergantung Kak Nadia kepada batu bara ini. Oke. Nah, di mana kita tahu batu bara ini kan sumber daya yang terbatas atau kita boleh katakan tidak terbarukan, tidak cepat terbarukan. Jadi butuh jutaan tahun dari fosil itu sehingga membentuk batu bara. Selain itu, Kak, sekarang negara-negara itu karena sudah disepakatinya Paris Agreement ya untuk menjaga keberlangsungan lingkungan, mereka sudah mulai berlomba-lomba untuk menuju atau bertransisi ke ekonomi hijau. Nah, akibatnya apa? Maka nanti permintaan batu bara ke kita itu akan berkurang. Karena tadinya katakanlah mitra kita yang paling besar seperti Tiongkok misalnya, mereka permintaan batu bara yang sangat banyak, tapi begitu mereka menggunakan energi terbarukan seperti energi kincir angin misalnya, itu permintaan batu bara ke kita jadi berkurang. Akibatnya perekonomian kita bisa menurun gara-gara itu. Jadi itu Kak, maka kami ya Bank Indonesia Kalimantan Selatan khususnya terus mendorong sumber-sumber ekonomi baru. Nah, salah satunya dengan transisi ekonomi hijau ini. Oke. Begitu Kak Nadia. Jadi ini semua untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan Betul, ya, Mas betul Kak Ken. Nadia. Nah, karena tadi udah dipaparkan oleh Mas Ken sedikit apa itu Green Innovation. Nah, sekarang aku mau langsung tanya nih ke Mas AWP, langsung aja ya kita ya. Apa sih yang dilakukan BI Kalsel untuk mendorong ekonomi hijau ini dan apa kaitannya dengan New Kalimantan? Iya, makasih banyak nih Kak Lili Kak Nadia nih. Senang banget ya kayaknya ya kalau generasi yang muda-muda nih kayak Kak Nadia Kak Lili yang lucu-lucu banget nih udah mulai sadar ya Iya. terkait dengan ekonomi hijau ya. Jadi memang kita menyadari bahwa ekonomi hijau seperti yang tadi Mas Ken sampaikan itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita saat ini gitu ya.
Dan kita sebagai Bank Indonesia pastinya kita ingin yang pertama kita angkat adalah meningkatkan awareness gitu ya. Jadi kita pengen lebih banyak nih orang-orang, masyarakat yang seperti Kak Lili sama Kak Nadia yang paham apa sih ekonomi hijau itu gitu ya. Dan kita ingin agar seluruh stakeholders yang ada di Kalimantan Selatan bersepakat dan terus menggaungkan, mengakselerasi implementasi transisi hijau di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan gitu ya. Nah ini menarik juga nih Mas Ken tadi sampaikan bahwa kita perlu banget mencari berbagai sumber pertumbuhan ekonomi baru benar, gitu Mas ya. Adit. Bahwa kita di sini melihat di Bank Indonesia kita melihat ada setidaknya 3 pilar yang bisa kita tawarkan bagi pemerintah daerah stakeholders untuk menjaring apa yang tadi Mas Ken sampaikan gitu ya, yaitu sumber pertumbuhan ekonomi baru gitu Mas Ken. Jadi yang pertama itu pilarnya adalah kita harus bisa menarik investasi ke Kalimantan Selatan gitu ya. Terus yang kedua kita juga bisa harus mempromosikan produk-produk barang-barang kita, termasuk produk UMKM gitu ya. Dan yang terakhir adalah sektor jasa. Ya teman-teman, jadi di Kalimantan Selatan apapun pariwisata yang ada di sini coba kita sama-sama kita kembangkan sehingga kita bisa mengenerate nih berbagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak lagi atau setidaknya menuruni ketergantungan kita ke sektor pertambangan. Gitu kali ini ceritanya. Oke, menarik banget nih Mas Adi. Ternyata BI ini sangat luas ya Kak Lili cakupannya sampai mikirin keberlanjutan dari pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan Selatan agar tidak bergantung dengan pertambangan ya tadi Mas Adit. Nah, kembali lagi nih ke topik kita di siang hari ini, Green Innovation. Nah, apa sih hubungannya antara ekonomi hijau sama Green Innovation nih Mas Ken dan Mas Adit? Gimana? Mungkin Mas Ken dulu kali Ya, ya? mungkin saya coba ya, Mas Adit. Makasih Mbak Nadia. Jadi memang Green Innovation ini dari namanya aja itu udah ekonomi hijau gitu, green. Oke. Jadi Green Innovation ini Green Innovation. Oke. Nah, jadi secara struktur bahasa sudah masuk tadi Iya. ke dalam ekonomi hijau, sama-sama hijau. hijau dan Oke, green. sama-sama hijau, satu Itu dia. Indonesia, satu Inggris sih. Ya, Iya. hijau. Tapi di sini yang ingin kami sampaikan kepada Sobat Rupiah semua, bahwa Green Innovation ini atau Green Innovation itu merupakan suatu perlombaan sebenarnya. Perlombaan atau kompetisi. Yaitu bagaimana kita mau menjaring ide-ide, aspirasi, wawasan masyarakat. Nah, apa yang kita jaring? Kita jaring bagaimana sih strategi untuk mendorong transisi ekonomi hijau tadi. Gitu, untuk menuju ekonomi hijau atau Oke. ekonomi berkelanjutan tadi. Nah, di sini kita juga menghimbau ya atau mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Tidak terkecuali misalnya akademisi, pelajar-pelajar, mahasiswa, pelaku usaha. Karena memang cakupan Green Innovation ini secara umum ada 2, ya Mas Adit ya. Yang pertama itu adalah call for paper, kita katakan ini lebih memang ke sisi akademis. Tapi selain dari sisi teori-teori atau akademis, kita juga ada sisi yang satunya lagi, yaitu lebih ke arah project, atau kalau kita sebut di sini adalah call for project atau business plan. Oke. Nah, business plan ini tentunya bukan business plan seperti yang biasanya, tapi yang green. Nah, nanti mungkin boleh disampaikan nanti ya oleh teman saya. Mungkin itu Kak Nadia. Oke, mungkin Mas Adit mau melengkapi nih? Iya, sebetulnya udah lengkap banget ya karena Oke. dia tadi dari Mas Ken ya. Jadi memang kita Bank Indonesia ini kita ingin menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan nih. Bahwa ini kita tuh membuka suatu kompetisi, tadi Mas Ken sampaikan ada Green Paper dan Green Business Plan gitu ya. Yang mana di sini kita pengen menjaring gitu ya idea anak-anak muda nih dan para expertise yang ada di Kalimantan Selatan. Kalau teman-teman punya ide, gagasan gitu ya, yang kira-kira bisa nih kita implementasikan supaya Kalimantan ini sumber pertumbuhan ekonominya bisa shifting ke daerah-daerah yang lebih hijau gitu ya. Silakan dikumpulkan saja, mengikuti saja call for green paper, di mana di situ topiknya kekinian banget ya Mas Ken ya. Bisa mulai ada dari UMKM hijau, bisa ada pariwisata, hilirisasi gitu ya, sampai yang agak berat dikit, misalkan ketahanan pangan gitu ya, itu kita welcome banget gitu di kompetisi ini ya. Jadi dan tidak terkecuali juga bagi teman-teman yang punya usaha gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya usaha gitu, misalkan apa ya, misalkan karena dia usaha apa sih pernah coba-coba gitu, bisnis kopi
Atau punya lahan tambang kah di Kalimantan Selatan atau Amin. atau mungkin Kak Lili punya usaha apa, pernah apa gitu kebayang misalkan? Kebayangnya mau usaha bisnis jualan sih, jualan minuman gitu. Tapi insya Allah doain ya. Nggak tahu Nah, kapan nih. bisa nggak tuh Mas Ken kira-kira kalau bisnis usaha ikutan Greenovation? Bisa banget itu Mbak Lili. Jadi misalnya kalau Mbak Lili seperti kalau yang konvensional gitu ya, kita masih menggunakan katakanlah, saya mungkin tidak bisa menyebutkan merek, tapi kita beli minuman di toko tertentu, itu masih menggunakan bahan-bahan seperti plastik. Oke. Nah, kita tahu sama-sama bahwa plastik merupakan salah satu produk ya pencemar seperti itu ya, banyak tumpukan-tumpukan ini sehingga mengganggu ekosistem di laut. Nah, akibatnya rantai dari makanan, kita jadi ke biologi. Mohon maaf ya. Nah, tapi ini intinya adalah dapat merusak lingkungan. Nah, seperti itu Mbak Lili. Jadi, Mbak Lili mungkin bisa beralih atau mentransisikan model bisnis tadi, misalnya katakanlah dengan menggunakan bahan khusus yang tidak mencemari lingkungan atau at least minim dampaknya terhadap lingkungan. Mungkin bisa seperti itu ya Mas Adit ya. Betul banget. Atau inovasinya misalkan nih saya jadi jualan, pelanggan-pelanggan saya suruh membawa tumbler sendiri. Gitu ya. Cerdas banget ya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu temanya apa. Berarti ini ada kalangan usia nggak? Kan ini tentang Kalimantan. Apakah hanya khusus orang Kalimantan yang boleh ikutan kompetisi ini? Iya, ini menarik banget karena kita ingin membuka kompetisi ini ya, itu seluas-luasnya nih kakak-kakak gitu ya. Kecuali kakak-kakak di sini nggak bisa, Mas Ken mohon maaf gitu ya, nggak bisa ikutan juga gitu ya. Tapi kita pada intinya menjaring seluas-luasnya masyarakat yang berpartisipasi, yang memiliki gagasan, memiliki usaha. Ketika teman-teman punya komitmen, keinginan untuk membuat ekonomi kita lebih green, silahkan kita mengundang seluas-luasnya. Tapi yang paling penting, jangan lupa teman-teman Kalimantan Selatan, Bapak Ibu wajib banget ikutan ini. Siapa tahu pemenangnya dari Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kan lumayan ya. Iya, betul. Jadi menarik ya Mas Ken, Mas Adit. Ini adalah Greenovation. Jadi ini adalah kompetisi untuk mengumpulkan inovasi ya. Tentunya Sobat Rupiah ini kayaknya banyak nih ya pasti banyak. inovasi, ide-ide Sobat Rupiah yang menarik, dan tentunya ini bukan sekedar kompetisi ya Mas Ken, Mas Adit. Ini untuk sumber pertumbuhan ekonomi kita yang berkelanjutan, khususnya Kalimantan Selatan. Apalagi tadi udah dijelasin bahwa pesertanya tidak hanya orang Kalimantan, nih terbuka untuk umum dari segi kalangan nih karena dia. Betul. Nah, kayaknya kita lebih ke teknis lagi nih. Betul. Kapan Greenovation kompetisi ini dimulai sama berakhirnya nih kapan nih? Iya, jadi Greenovation itu sudah dibuka karena dia Lili. Detik ini mau daftar juga bisa. Waduh, cakep. Gitu ya. Jadi, tapi kapan tutupnya gitu ya? Itu kurang lebih 3 bulan lagi nih. Oke. Lama ya, berarti masih banyak nih waktu Sobat Rupiah untuk ngumpulin ide-ide. Betul banget. 20 Mei 2024 ya. Oke. Jadi please dicatat, ada kan di layar ya? Ada 20 Mei ini. 2024 ya. Nanti ada Tolong di editor ya, diusahakan ya. Jadi memang di sini kita mengundang teman-teman setelah ini bisa langsung aja buka aja tornya, buka saja link yang ada di sini yang dapat Bapak Ibu lihat di layar untuk melihat nih, karena di sana ada ketentuannya, panduannya, dan sangat simpel, hanya ada satu file. Silakan teman-teman Bapak Ibu mendaftar dari link yang ada di panduan tersebut. Nah, Oke. boleh nggak sih kakak-kakak di sini di-spill dong biar pada semangat, hadiahnya apaan sih? Gitu. Kayaknya tadi udah di-spill kayaknya jutaan deh. Iya, Wih, kayaknya supaya lebih jutaan. semangat nih kan udah masih. Jutaan. Jutaan enak aja. Mungkin puluhan juta ya Kakak Atau Lili. bisa buat saya nikah nih. Aduh, bisa banget ya. Kakak Lili buat nikah, saya buat honeymoon. Bukan gitu kok, hadiahnya puluhan juta, Mas Ken aja yang sponsornya ya. Jadi oke, biar Sobat Rupiah tambah semangat, kan masih ada waktu 2 bulanan nih biar dia, aduh aku harus dapetin ini nih. Berapa sih hadiah? Kalau boleh di-spill dikit-dikit lah. Ya, mungkin boleh ya. Jadi nggak apa-apa kita spill ya. Boleh banget. Ya, jadi Sobat Rupiah, benar ya, karena ini tadi pertanyaan Mbak Kiri, untung kita tidak kelupaan nih, karena supaya menimbulkan antusiasme juga nih dari Sobat Rupiah. Jadi memang hadiahnya di sini juga nggak nanggung-nanggung Sobat Rupiah. Hadiahnya itu ratusan. Wow. Ratusan juta rupiah. Wow, ternyata puluhan salah nih Kak Salah Lili. kita ratusan karena dia. Ratusan, oke. Nah, kalau mau tahu berapa ratusnya, silakan nih
Ya, diakses link yang sudah disediakan. Oke, dan sebelumnya juga kalau mungkin Sobat Rupiah yang follow IG-nya BI Kalsel di sini udah juga ya kita Udah kita posting. Iya, udah kita posting gitu. dan kita pin ya Sobat Rupiah di postingan kita di feed Instagram kita. Jadi infonya bisa dilihat dimanapun. Di Betul. link di sini bisa, di IG bisa ya Kakak Lili. Iya. Nah, kan misalkan Sobat Rupiah nih masih mau tanya-tanya apa sih misalkan nih mau memperdalam nih, kan mereka juga bisa menghubungi lewat kanal medsos kita. Selain di kanal medsos nih, kira-kira di mana Sobat Rupiah bisa mencari tahu itu? Nah, kali ini menarik banget karena ternyata media sosial Bank Indonesia ini ternyata memang cara ampuh untuk bisa mempromosikan berbagai kegiatan di BI gitu ya. Jadi Oke. stay tune ya teman-teman ya di sosial media Bank Indonesia Kalsel. Tapi kali ini karena kita juga menyediakan satu lagi kanal nih yang sifatnya adalah langsung tim kami yang menghandle. Jadi bagi Bapak Ibu teman-teman yang memiliki pertanyaan yang kira-kira sudah baca nih buku panduannya, ternyata kok bingung gitu ya caranya atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk melakukan chat WhatsApp Oke. kepada PIC Greenovation yang ada nomornya di layar yang Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ya Sobat Gitu ya. Jadi silakan aja ya Mas Ken ya. Itu 24 kali 7 nggak ya Mas Ken? Waduh, sepertinya diserang Sobat Rupiah nih untuk meraih ratusan juta Iya, rupiah kapan dong. lagi Kak. dong. Iya benar. Oke, jadi ini nanti langsung dihandle oleh tim Mas Ken dan Mas Adit ya. Oleh kakak-kakak ganteng kita yang sudah hadir nih Sobat Rupiah. Iya, selain mau ikut kompetisi kayaknya mau dapat nomor WA-nya juga. Udah nih, udah di-spill saya nomor WA-nya Udah di-spill. Silahkan dibombastis ya Sobat Rupiah 24/7 katanya. Aduh. Katanya sih karena dia ya. Oke, baik Kakak Lili udah lengkap banget nih penjelasan tentang ekonomi hijau dan juga tentang kompetisi Greenovation dari BI Kalsel. Nah, oke, jadi Sobat Rupiah jangan lupa untuk mengikuti Dan pantengin terus IG kita untuk info-info terbaru. Dan kami mengucapkan terima kasih nih kepada narasumber Sama-sama. hebat kita yang telah menginspirasi dan memberi insight kita terhadap Greenovation ya karena betul dia. sekali. Oke, jadi Sobat Rupiah jangan lupa untuk mengikuti dan meriahkan kompetisi Greenovation. Oke, kita sampai di penghujung Podcast kali ini. Iya. Dan nantikan keseruan-keseruan kegiatan-kegiatan seru dan podcast-podcast lainnya di Bipods. Bank Indonesia Podcast. Sampai jumpa.